kasih Dr. Steven. Saya mesti permisi dulu pada guru dan senior saya, Dr. Teguh. Kita bertolak belakang, Dr. Teguh. 180 derajat. Jadi sejauh sekalian, Dr. Teguh tadi banyak mengemukakan dan mengakui kekhawatiran ya tentang efek samping glukokortikoid ya. Dan kelihatannya ada satu mosi untuk menghentikan kortikosteroid pada semua pasien SLE yang barangkali menurut saya, nanti saya akan tunjukkan evidennya, itu tidak hanya tidak praktis, tetapi juga berpotensi berbahaya. Nah, hari ini saya akan menunjukkan bahwa kortikosteroid tetap merupakan alat yang sangat diperlukan dalam manajemen SLE bila digunakan secara bijaksana. Jadi kelihatannya titik temu kita, Dr. Teguh, itu penggunaannya. Jadi bukan menghentikan. Ya, kita tahu bahwa SLE itu adalah penyakit autoimun yang kita tahu bahwa dia kronis dan mengenai berbagai organ tubuh. Ya mulai yang ringan, mukokutan, muskuloskeletal, tadi dibahas Dr. Alvina ginjal, kita tahu juga bisa mengenai otak, dan kerusakannya bisa irreversible jika tidak ditangani dengan tepat. Kita punya berbagai kriteria tentu saja untuk mendiagnosis dengan berbagai domain. Yang intinya sebetulnya adalah bagaimana kita menemukan secara dini. Kita tahu di Indonesia itu penyakit lupus itu baru terdiagnosis setelah 1,5 tahun rata-rata. Ya, jadi setelah 1 tahun keliling, gejalanya lengkap baru terdiagnosis. Nah, peran kortikosteroid tadi sejak zaman Dr. Teguh sekolah itu tentu saja sudah ada dan menjadi andalan. Ya, tetapi apakah lalu kemudian dengan ada agen-agen yang lain ya, itu kemudian kortikosteroid akan kita tinggalkan? Nah, kita lihat. Dari review yang saya lakukan, ya, saya berani mengatakan we don't need to stop corticosteroid in all SLE pasien. Lihat, ada situasi darurat yang tidak tergantikan. Perlu imunosupresi segera, bahkan sebelum kita bisa memilih steroid sparing agent. Ya, tidak bisa menunggu agen-agen biologi bekerja, ya. Kita perlu satu bridging terapi untuk mencegah kerusakan irreversible tadi ya, bahwa tujuan kita mengobati pasien-pasien lupus jangan sampai terjadi kerusakan yang irreversible. Ya. Dan kita tahu ada lupus yang kejadiannya akut, ada nefritis lupus, mulai dari kejang, psikosis, stroke, ya, kemudian ada sitopenia berat, ya. Saya kira ini merupakan kedaruratan hematologi seperti AIHA misalnya dengan HB kurang dari 6. Kita juga sering mendapatkan trombositopeni dan sering juga kita mendapatkan serositis yang berat yang menyebabkan tamponade jantung. Nah, key message-nya adalah agen biologis itu butuh minggu, bahkan bulan untuk bekerja. Ya, kita ketahui misalnya MMF, itu kalau kita melihat berhasil atau tidak mengobati nefritis lupus, itu butuh waktu 3 bulan. Ya, minimal. Dan kalau kita menunggu efeknya bisa meninggal pasien. Nah, kortikosteroid itu dari berbagai literatur menunjukkan bahwa tetap efektif, ya, dan yang menjadi catatan adalah ini adalah efeknya yang cepat pada situasi akut. Jadi ini kalau kita lihat EULAR 2023 ini juga jadi gold standar dan tidak ada satupun ya obat yang kecepatan kerjanya yang bisa menandingi kortikosteroid, terutama pada saat
flare berat. Ya, dan ini tentu saja dapat menyebabkan nyawa pada manifestasi yang mengancam organ. Barangkali kawan-kawan yang banyak menemui pasien-pasien dengan neuropsikiatrik lupus, kortikosteroid ini sesuatu yang ajaib gitu ya. Kita berikan pulse dose kortikosteroid 1-2 hari, 3 hari gitu, pasien sudah sadar kembali, ya terlihat lebih segar. Nah, tentu saja ini berdampak pada outcome, jadi nyawa tentu saja, dan manifestasi yang mengancam organ. Barangkali kawan-kawan yang melayani pasien-pasien lupus, begitu ada flare, nefritis lupus, tiba-tiba proteinuria masif, kita nggak bisa menggunakan apapun selain dengan cepat kita menggunakan kortikosteroid. Dan kita tahu bahwa efikasinya sangat baik. Nah ini satu rekomendasi dari ACR ya, yang merekomendasikan pulse steroid tadi Dr. Teguh juga sampaikan, diikuti tapering hingga minimal yang diperlukan. Jadi sebetulnya kalau kita menggunakannya dengan pendekatan individualisasi, ya, kita tahu bahwa karena pasien lupus itu manifestasi bervariasi dari satu pasien ke pasien, ya, tadi tidak menghentikan tetapi meminimalisir sesuai dengan kebutuhan, steroid ini masih sangat aman, ya. Jadi tapering ke dosis minimal yang diperlukan. Nanti barangkali kalau ada waktu bisa saya tunjukkan bahwa ternyata pada sebagian pasien-pasien lupus bahkan ketika remisi dengan dosis kortikosteroid yang rendah, ada Dr. Oki? Ya. Itu akan flare sekitar, berapa data kita Dr. Oki? 16%. Di luar bisa sampai 30%. Itu pada pasien yang remisi, nanti kita lihat. Nah, jangan lupa negara kita negara yang berkembang. Jadi ada aspek ekonomi di mana harga jauh lebih murah dibandingkan terapi biologik. Kita tahu kalau pasien mau dapat MMF, mau dapat agen biologik, itu harus dikirim ke RSCM. Bahkan negara bagian Depok hanya punya hidroksikloroquine dan MTX, ya. Sehingga kalau saya berikan MTX dibilang zolim gitu ya. Dr. Kamto zolim memberikan tidak sesuai dengan evidence. Tetapi kita tahu bahwa ini kenyataan, ya. Jadi ini ternyata juga terjadi di seluruh dunia. Makanya kenapa ada MaxSlede, ada Slede 2K, itu sebetulnya untuk melakukan modifikasi bahwa ada loh belahan-belahan dunia tertentu, bagian tertentu yang menjangkau bahkan tool diagnosis ya untuk mengikuti disease activity-nya, dan obat-obatan itu masih sangat minimal. Jadi pertimbangan penting di daerah dengan sumber daya terbatas. Dan coba kita lihat perbandingan biaya per tahun. Kalau kita menggunakan methylprednisolone, itu rata-rata bisa sekitar 7,6 juta per tahun. Tapi kalau kita menggunakan rituximab misalnya, belimumab misalnya, itu bisa sampai 600 juta per tahun. Ya, rituximab bisa sekitar 100, dan ini hanya kurang dari 10% pasien SLE global memiliki akses ke biologic agent tadi. Mohon maaf Dr. Teguh sekali lagi. Dan di Indonesia hanya 10% ya pasien SLE yang mampu membeli agen biologis ini. Nah, apa yang bisa kita berikan pada yang nggak respon? Responnya ternyata cuma 60-70%. Jadi apa jawabannya? Balik-balik ke kortikosteroid. Bingung-bingung deh ya. Nanti barangkali kita diskusi. Nah ini penelitian Dr. Oki. Jadi kalau dilihat di sini ternyata pasien-pasien yang tetap menggunakan kortikosteroid
dipertahankan dosis rendah, maka kemungkinan flare-nya itu lebih rendah dengan p-value kurang dari 0,05. Dr. Oki bantu saya keliru ya, benar? Dr. Oki? Ya, jadi intinya hati-hati kalau memang kita berprinsip bahwa kortikosteroid ini harus tidak diberikan. Ya. Nah ini Dr. Teguh tadi mengemukakan beberapa penelitian, saya juga punya meta-analisis bahwa steroid terbukti paling efektif menurunkan risiko flare dibandingkan imunosupresan lain. Memang ya kita harus bijaksana menggunakan kortikosteroid. Ya, kita biasanya akan mengkombinasikan ya dengan imunosupresan. Dikatakan memang kombinasi steroid dan imunosupresan lebih efektif daripada steroid tunggal. Tetapi ini tidak menafikan bahwa steroid tidak ada gunanya. Bahwa steroid tetap komponen penting dalam kombinasi terapi. Ya, ini satu penelitian ya yang menunjukkan bagaimana pengalaman subjektif dari pasien-pasien yang menggunakan kortikosteroid. Jadi ketika ditanya tentang pengalaman pengguna steroid, ya pasien melaporkan ada perbaikan gejala. Kemudian peningkatan energi yang tadi lemes-lemes itu jadi bergairah kembali dan katanya kualitas hidup yang lebih baik. Dan salah satu kutipannya adalah saya merasa seperti hari yang benar-benar baik. Tidur malam terbaik, semuanya berjalan baik, energi yang dibutuhkan seperti matahari yang bersinar terang. Jadi ada juga kita harus melibatkan juga pasien-pasien kita dan inilah yang kita sebut sebagai pasien center care. Jadi sangat individual. Jadi kita tidak bisa membuat sebuah rule ya pada pasien SLE ini bahwa targetnya pasien ini harus berhenti kortikosteroid. Ya. Nah, soal efek samping yang serius jangan lupa berapa pasien-pasien yang menggunakan imunosupresan membabi buta itu pasien masuk ke dalam jatuh ke dalam infeksi atau sepsis ya. Jadi ini yang barangkali perlu kita pertimbangkan. Jadi kita tahu bahwa ada berbagai pedoman internasional ya, tetapi rasanya tidak ada satupun pedoman yang merekomendasikan penghentian total. Ya, EULAR misalnya yang terakhir 2023 glukokortikoid digunakan sebagai bridging terapi. ACR gunakan dosis rendah bukan hindari total. Jadi sekali lagi tidak ada satu pedoman pun yang merekomendasikan penghentian total. Kesimpulannya kortikosteroid dalam hal glukokortikoid tidak harus dihindari, tetapi tentu saja presentasi saya ini mengadvokasi steroid dosis tinggi jangka panjang itu bukan lalu kemudian saya anjurkan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi gunakan dengan cara bijaksana dan individual. Jadi prinsipnya adalah minimalisir, bukan eliminasi. Jadi posisi ekstrim stop semua steroid itu mengabaikan sebuah realitas klinik bahwa ada bukti di pedoman tentu saja karena mereka melakukan review kesetaraan kesehatan global karena ada orang miskin di sana dan tentu saja hubungannya dengan keselamatan pasien dan idealisme kita sebagai dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.